Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Kami tadi lagi berolahraga. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah berolahraga hari ini? Jangan lupa ya, walaupun di rumah kita harus tetap berolahraga, kita tetap jaga kesehatan supaya kita bisa melawan semua virus-virus yang ada. Oke? Nah, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa, kita meminta Tuhan yang memimpin hati kita, menolong kita menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun dengan online. Tuhan, kami mohon walaupun ibadah kami dengan online, Tuhan juga tetap mau pimpin ya Tuhan, supaya kami bisa menyanyi dengan sepenuh hati kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu yang tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Hari ini kita mau nyanyi dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang gak jadi anak Tuhan? Senang. Tapi aku jadi anak Tuhan ada tantangannya sendiri. Kita nyanyi dulu lagu ini ya. Oke? Siap? Siap. Oke, anak-anak di rumah juga siap ya? Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, anak Tuhan tidak boleh apa? Siap. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh malas. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke, tadi anak Tuhan tidak boleh malas, sombong. Masih banyak hal lain yang merupakan godaan dari iblis untuk kita. Sebagai anak Tuhan, iblis tidak suka kita berbuat yang baik. Nah, tapi kita juga harus ingat, Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Tuhan melihat tidak waktu kalian misalnya berbohong sama papa mama. Ya lihatlah. Lihat ya. Walaupun papa mama tidak tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat. Tuhan melihat semuanya. Apa Tuhan melihat tidak waktu kamu melakukan apa yang baik? Lihat. Nah, ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, Tuhan melihat semuanya. Walaupun kita sembunyikan, Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang
Jangan ingat Tuhan melihat. ya, ingat Tuhan melihat semuanya. Ya, terus adik-adik, waduh Lause, bagaimana dong? Kalau Tuhan ini bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Bagaimana caranya? Berdoa, baca Alkitab. Berdoa, baca Alkitab. Kita mau terus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ya. Adik-adik, mari kita ikuti sama-sama ya. Kita akan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita untuk terus bertumbuh subur, untuk bisa kita berbuah lebat, dan kita bisa menangkal dosa dalam kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baiklah adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Cendrani. Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom adik-adik, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa kembali beribadah. Dan sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh beribadah, dan saat ini kami juga akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong Lause agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Tolong juga kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 2 sampai pasal keempat, yaitu kisah keluarga Imam Eli yang berani bermain-main dengan dosa dengan tidak mengindahkan firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar cerita Imam Eli? Siapakah Imam Eli adik-adik? Ya, dia adalah seorang imam yang bertugas di rumah Tuhan di kota Silo, di mana Ibu Hana pernah datang membawa Samuel kecil untuk melayani Tuhan di sana. Di rumah Tuhan, Samuel diasuh dan dibesarkan oleh Imam Eli. Sebagai imam, Eli mempunyai tugas yang sangat penting dan sangat istimewa. Mengapa disebut penting adik-adik? Karena imam dipilih Allah untuk mewakili umatnya dalam segala hal yang berhubungan dengan Allah. Contohnya, imam harus mempersembahkan korban yang dibawa umatnya ke hadapan Allah. Dan imam juga bertugas untuk menaikkan doa syafaat bagi umat yang diwakili. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Imam Eli dibantu oleh kedua anaknya yaitu Hofni dan Pinihas, yang juga menduduki jabatan sebagai imam. Hebat ya adik-adik, ternyata anak Imam Eli juga melayani sebagai imam. Tapi adik-adik,
Alkitab mencatat di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat ke-12, kalau anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini orang dursila, yaitu orang yang kelakuannya jahat, di dalamnya tidak suatu pun yang baik. Sebenarnya apa ya yang telah dilakukan mereka? Ternyata kedua anak Imam Eli ini tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan sudah mengatur untuk korban persembahan yang dibawa umatnya Israel kepadanya. Ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk imam. Bagian terbaik yang seharusnya untuk Tuhan, malah mereka sudah mengambilnya duluan. Padahal sudah ada bagian yang ditetapkan Tuhan sebagai jatah untuk imam. Itu berarti mereka tidak menaati Tuhan. Setiap kali kalau ada umat Israel yang datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka anak Imam Eli akan menyuruh bujannya untuk datang menghadang dan mengambil bagian daging yang diingininya. Kalau orang Israel melarang mereka mengambilnya, maka bujang itu akan tetap memaksa. Dia katakan, beri sekarang, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan. Wah adik-adik, mereka berani mengancam kalau tidak diberi akan diambil paksa. Mereka telah memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Hofni dan Pinehas, selain mereka berdosa dengan mengambil haknya Tuhan, mereka juga melakukan dosa, yaitu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Perempuan-perempuan yang bukan istrinya. Jadi mereka melakukan dosa perzinahan. Bagaimana dengan Imam Eli? Apa yang dia lakukan ketika dia mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap semua orang Israel? Apakah Imam Eli menegur anak-anaknya, adik-adik? Ya, Imam Eli menegur anaknya, tapi tidak tegas, tidak serius, sehingga anak-anaknya tidak mendengar teguran ayahnya. Padahal dua dosa yang sangat serius telah dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, yaitu satu, dosa tidak menghormati Tuhan. Dua, dosa berzina. Adik-adik, Imam Eli selama ini tidak serius menegur. Dia seperti membiarkan anak-anaknya berdosa karena ternyata dia ikut menikmati daging hasil kejahatan anak-anaknya. Sampai-sampai badannya dikatakan menjadi sangat gemuk. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi kepada Imam Eli. Kemudian Tuhan berbicara melalui nabi itu. Di ayat ke-29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Dan nabi itu juga memberitahu kepada Imam Eli, karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, maka kedua anaknya Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Tuhan juga datang kepada Samuel. Saat itu Samuel masih sangat muda. Alkitab mencatat Samuel sangat mengasihi Tuhan. Semakin hari hidupnya semakin memperkenankan hati Tuhan dan hati manusia. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula hingga akhir. Sebab telah kuberitahu kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi dia tidak memarahi mereka. Keesokan hari Samuel menyampaikan kepada Imam Eli semua yang sudah dia dengar dari Tuhan. Kemudian apa kata Eli? Imam Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Adik-adik, Tuhan mau menghukum Eli dan kedua anaknya karena kekerasan hati mereka. Mereka sudah diingatkan, sudah sekian lama diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berperanglah orang Israel melawan orang Filistin. Dan orang Israel terpukul kalah. Amat besar kekalahan mereka. Pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Bukan cuma itu adik-adik, tapi tabut Allah dirampas oleh orang Filistin.
Dan pada saat itu juga kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Untung ada seorang pasukan yang berhasil melarikan diri dari pertempuran. Dia lari menuju ke Silo. Ketika itu Eli sedang duduk di tepi jalan dekat pintu gerbang. Matanya sudah bular. Dia sudah tidak dapat melihat lagi. Karena Eli sudah sangat tua. Umurnya sudah 98 tahun. Saat itu ia sangat cemas menunggu kabar dari peperangan. Dan ketika orang itu sampai di Silo, diceritakanlah kabar buruk itu. Maka berteriaklah seluruh kota itu. Ketika didengar bunyi teriakan, bertanyalah Imam Eli, keributan apakah itu? Maka datanglah orang itu menyampaikan kepadanya kalau kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah direbut orang Filistin. Saat mendengar kabar itu, seketika itu jatuhlah Eli terlentang dari kursi. Batang lehernya patah adik-adik dan dia pun mati. Adik-adik, inilah akhir kisah keluarga Imam Eli. Eli beserta kedua anaknya Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka lebih pentingkan kepentingan pribadinya sehingga keluarganya binasa. Adik-adik, Tuhan sangat tegas terhadap dosa. Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita terpaksa harus beribadah online. Adik-adik ibadah di rumahnya adik-adik, Lause beribadah di rumahnya Lause. Saat Lause mengikuti ibadah, Lause siapkan diri, Lause pakai pakaian rapi, duduk dengan sopan, Lause memuji Tuhan dengan segenap hati, dan dengan sikap hormat Lause mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah saat mengikuti ibadah gimana? Apakah ada yang masih pakai baju tidur, ogah-ogahan sambil tiduran, atau sambil makan? Terus saat doa apakah adik-adik masih bermain? Mungkin adik-adik ada yang mikir ya, oh tidak ada yang melihat, kita bisa bebas melakukan apa saja. Bolehkah begitu adik-adik? Seharap adik-adik tidak demikian ya. Orang lain tidak melihat tapi Tuhan melihat adik-adik. Adik-adik beribadah bukan untuk Lause. Adik-adik beribadah untuk Tuhan. Jadi adik-adik kita beribadah baik di gereja maupun ibadah online di rumah. Kita tetap harus bersungguh datang kepada Tuhan dengan sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan. Terakhir, Lause berharap saat bertemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu, Lause akan melihat adik-adik yang sopan, disiplin, dan mempunyai sikap yang takut dan hormat pada Tuhan dalam beribadah. Oke? Sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Baca 3 kali, dan untuk kali yang ketiga, Lause harap kita sudah menghafalkannya ya. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ulangi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terakhir adik-adik kita hafal ya sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari adik-adik kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, sedari kecil kami bisa hidup mengutamakan firman Tuhan di atas segalanya. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa taat dan percaya kepadamu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka Tuhan. Berkati kedua orang tua kami. Tuhan juga mau memelihara kami anak-anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hai adik-adik, tetap siapkan persembahanmu untuk minggu depan ya. Selama ibadah online,
kita juga tetap memberikan persembahan untuk Tuhan di rumah masing-masing. Uangnya dikumpulkan dalam kotak atau toples yang sudah kalian hias sekreatif mungkin, seperti punya teman-teman kita nih. Jangan lupa tulis nama kalian di setiap kotak ya. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, persembahan yang kalian kumpulkan akan dimasukkan dalam kantong persembahan. Sampai jumpa adik-adik.